Halo teman-teman semua, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan tutorial untuk pembuatan tipikal peer pada jembatan. Di sini saya mengambil jembatan GOP pada tel ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, di sini ada peer yang bersifat tipikal dan untuk bentuknya sendiri dia skew dan mungkin sedikit miring ya nanti untuk pemasangannya kita lihat teman-teman semua. Nah ini tipikalnya ada tampak atas, tampak samping, dan tampak depan, dan ini potongan AA nya. Nah peer ini sebaiknya kita untuk permodelan family pada ref kita akan menggunakan family adaptive model. Apa sih adaptive model? Adaptive model merupakan suatu family yang memiliki kemudahan untuk atau fleksibilitas yang sangat tinggi untuk model-model yang sangat unik, karena kita kalau perhatikan ini bentuk spearheadnya kalau dari tampak atas itu dia berbentuk skew ya, sedangkan kalau kita menggunakan atau memodelkan menggunakan family biasa dia akan sangat sulit untuk kita modelkan karena ini dari tampak atas skew dan dia memiliki kemiringan slope atau super elevasi pada tampak depan. Jadi tampak depannya dia ada kemiringan atau slope-nya dan tampak atasnya dia skew. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk pada tampilan Revit. Di sini saya menggunakan Revit 2025. Kita masuk ke New Family Project, di mana nanti kita menggunakan satuan metrik. Jadi kita back dan kita masuk ke folder English, lalu kita cari generic model adaptif. Nah, kita open. Nah, sebelumnya teman-teman semua, untuk model-model ini sebelumnya saya exploit ya ke masing-masing file baru ya. Jadi saya bisa pisahkan dan saya save as sebagai referensi model. Nah, ini tampilan 3D isometric atau 3D view. Dan nanti kita akan import yang pertama-tama itu dari tampak atas. Tampak atasnya kita sebaiknya masuk ke floor plan, lalu reference level, lalu kita insert dokumen CAD-nya. Nah, ini kalau kita perhatikan saya sudah pisahkan teman-teman semua. Di peer-nya ya, ini tampak atas, tampak depan, dan tampak samping. Teman-teman saya masukkan tampak atas P1, lalu saya mungkin manual center untuk colors-nya preference. Ini jangan di checklist ya teman-teman. Untuk auto detect-nya sudah saya sesuaikan sehingga dia bisa mendetek satuan meter. Oke, tampak atas terlebih dahulu. Nah, ini kita letakkan di sembarang, lalu kita move secara manual. Dan ini ada center point. Kita pilih untuk midpoint, kita tarik ke midpoint. Oke, lalu kita perhatikan di 3D, dia udah masuk teman-teman semua. Nah, sekarang tampak samping. Tampak samping atau tampak ini ya, kita masuk ke tampilan dari left or right. Nah, kita pilih salah satu, lalu kita insert, import CAD, lalu kita masuk tampak samping, sama mungkin manual center dulu, kita letakkan sembarang dulu, lalu kita tempelkan. Untuk mungkin saya di sini ada di sini ya, untuk satuan dimension saya letakkan di center as-nya. Nah, kalau udah kita cek 3D, dia udah masuk. Sekarang tampak depannya teman-teman, kita dipilih di elevation back or front, kita double klik. Nah, saya pilih front, saya insert, import CAD, lalu tampak depan. Sama ini manual center, ke depan, open. Nah, saya pilih di midpoint dari dimension, biar sama ya tadi saya di midpoint. Saya letakkan di center. Nah, seperti ini. Nah, kita cek.
Nah, dia udah masuk ya teman-teman semua ya. Nah, ini kan mengganggu nih kalau kita mau ekstrak dari gambar ini. Nah, kita bisa geser atau eh, tempatkan di posisi yang agak menjauh dari tampak atas, yang penting sejajar garis lurus dari kasnya. Mungkin teman-teman dari tampak samping. Nah, tampak samping ini kan sebenarnya dia menempel pada reference level ya, reference plane-nya. Kalau di sini ada reference plane. Nah, ini kita bisa kopikan terlebih dahulu, teman-teman. Kita klik reference plane-nya, tampak top, kita klik klik lalu tampak top, lalu kita copy. Di sini ada, atau kita bisa klik Command CO. Nah, ini di copy menjauhi garis tampak atas. Nah, udah. Sekarang kita pilih gambar tampak sampingnya. Udah, kita pastikan, kita klik, lalu kita tampak top lagi. Nah, ini digeser. Ya, nah ini bisa di move. Oke, move. Oke, sekarang tampak depan ya, sama. Kita kopikan dulu reference plane-nya. Kita copy menjauhi dan tegak lurus dari tampak atas. Kita klik lagi, tampak top. Kita move. Tadi kita copy, lalu ini gitu. Nah, ini ya teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan. Nah, sebetulnya kalau dari ini kan nggak nyambung ya. Ya, tampak atasnya ini bentuknya seperti, tampak depannya seperti ini. Tapi kalau dari tampak atas dia skew. Nah, sebenarnya skew ini dia itu dari potongan ini dia tegak lurus terhadap garis ujung. Jadi dia miring. Yaitu motongnya itu dari sini, mungkin kalau ditarik seperti ini. Dari garis sini ke sini potongannya. Nah, sehingga kalau seperti ini kan juga dia tampak isometrik nih untuk tampak depannya, untuk bell capnya ya, dia tampak isometrik, nggak tegak lurus. Nah, jadi pada kesempatan ini mungkin tanpa lama-lama saya akan melakukan permodelan untuk head, di mana saya pada gambar referensi tampak depan ini saya hanya mengambil dari dimensi slope dan tinggi dari spearhead-nya ya teman-teman ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini kita perhatikan nih. Ini kan dia memiliki dua ketinggian. Nah, pada ketinggian ini dia terbagi menjadi setengah bentang di ketinggian satu dan setengah bentang ketinggian dua. Nah, pada lama mungkin kita akan menjiplak terlebih dahulu pada dimensi penampang tampak depan ini. Nah, kita set dulu, kita ambil nih, nanti kita mau jiplak gambarnya mau nempel di mana nih, karena ini tegak lurus jadi kita akan mereferensikan pada tegak lurus gambar, jadi bukan tampak atas ya. Kita pilih referensi plane-nya. Nah, caranya kita set work plane, lalu kita arahkan ke sumbu senternya, jadi saya akan menggambar di tampak ini. Nah, lalu saya kembali ke model, lalu kita pilih pick line. Jadi pick line ini kan melakukan eh, ini ya, menjiplak dari gambar referensi. Nah, mungkin kita akan pilih, kita kalau belum paham kita tap ya. Oke, jadi dia ada menjiplak ini ya. Nah, ini akan saya extrude ke depan atau ke belakang, mungkin dari tampak atas saja. Saya create from. Oke, ya kan. Nah, ini kita bisa maju mundurkan teman-teman. Kita pilih penampangnya. Nah, kalau fleksibilitas dari adaptive model adalah ini. Yang memiliki fleksibilitas dalam perubahan. Oke, kita majukan. Nah, sekarang kita pilih yang gambar satunya itu tampak atas ya. Decline, kita tap 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 tap. Oke. Oke. Nah, kita extrude.
Nah ini kan ini harusnya di sisi kiri ya. Nah ini jangan khawatir teman, kita tinggal tarik saja ke garis sumbu kuning. Nah dia kan overlap ya, kita tap, kita mundurkan. Saya ulang aja biar nggak bingung. Nah kita karena gambarnya ini penampang yang, kan kalau ini gambar pink ya, ini di sisi ini ya, sisi paling kiri ya. Nah ini kita set dulu, set world plane, lalu form surface, kita pilih surface-nya. Nah ini kan gambar referensinya akan berada pada area surface ini. Lalu kita tap lagi, tap oke. Nah dia sudah berada di sisi belakang dari reference model sebelumnya. Oke, kita kembali ya teman-teman ya. Yang kecil itu yang ke arah kiri, yang besar ke arah kanan. Oke, supaya kita hapus lagi. Sorry. Berarti kita yang lebar dulu ya. Berarti di depan nanti apa? Nah ini ditarik ke, kita pilih tali tampak right, kita tarik mundurkan sejajar dengan garis kuning. Nah sekarang kita set lagi sama surface-nya, lalu kita pilih pick plane, tap, oke. Kita klik surface, tarik mundurkan, kita sampai ketemu garis center, oke. Nah seperti ini. Sekarang kita akan membuat skew-nya. Nah skew ini kan agak membingungkan ya teman-teman semua ya. Jadi uh, dia memiliki skew dan dia harus menjaga kemiringannya. Nah caranya seperti apa? Jadi kita, teman-teman jangan khawatir. Nah nanti kita bisa mengeksтрud dari permukaan ini. Nah pertama-tama mungkin kita uh, hapus dulu nih garis yang tidak perlu. Nah mungkin dari penampang ini ya, kita pilih permukaannya, kita arahkan, lalu kita sampai ketemu surface, lalu kita cut from, kita top, kita maju mundurkan. Oke, kita kembali, kita dari yang paling kecil, kita ini pilih bukannya, kita cut from, kita maju mundurkan sampai batas dari ini, kan dia berarti sejajar ini harusnya masih uh, utuh ya, ini utuh. Oke, sudah. Lalu ini kan berarti sisanya sedikit segitiga ya. Kita pilih lagi nampangnya, kita quit form. Nah ini kita tarik sampai habis dari kuning ini. Oke, kurang lebih segini. Nah kan misalkan, jadi kita ngisut pertama ini, ngisut kedua ini. Nah lalu kita untuk menjadikan segitiga ini, kita tinggal hilangkan garis dari dari sisi ini ya, atau namanya garis dari salah satu bidang ya. Nah ini untuk menghapus, kita buka dulu dari constraint-nya, kita hapus, lalu kita hapus. Oke, data otomatis miring. Nah ini kemudian kalau kita menggunakan adapter model. Nah selanjutnya kita pilih sisi yang selanjutnya, lalu kita quit form. Dari tampak atas ini kita akan sejajarkan dari ujung ini ya. Jadi kita garisnya tadi kita tarik sampai, oke, sampai bertumbuh. Nah, lalu kita quit form lagi, kita mundurkan sampai temu garis kuning. Oke. Nah, karena ini garis dari sudut ini harus hilang, kita hapus juga.
kita buka kuncinya, kita hapus. Oke, jadi dia tetap miring dan dia memiliki skew di atasnya. Nah, selanjutnya kita membuat sisi satu ini, kita pilih yang eh, mendekati dari kemiringan paling ujung ya. Dan paling simping ini, jadi kita menggunakan yang lebar dulu. Nah, ini dihapus teman-teman. Dan kita tap, oke, sampai ketemu surface, kita quit form. Lalu kita mundurkan sampai sampai bertemu di ujung kuningnya. Lalu kita quit form lagi, kita tarik sampai tegak lurus dengan perpotongan garis skew-nya. Oke, kalau udah kita buka constraint-nya, lalu kita hapus salah satu sudut dari sisinya. Oke, sudah. Sekarang kita yang satu nih, kita arahkan aja sampai ketemu surface. Kalau susah, lalu kita klik keyboard tab. Oke, lalu gigit form, kita pull sampai berhimpit dengan tegak lurus dengan garis kemiringan sebelumnya. Kalau sudah, kita quit form lagi, kita tarik sampai ujung dari kuning. Oke, sudah. Kalau sudah, kita buka constraint, kita hapus. Oke, seperti ini untuk peer head-nya. Nah, lalu teman-teman semua, nah kita akan membuat dari tiang peer-nya ya. Nah, tiang peer-nya itu kan kalau dari tampak atas itu garis kuning ini ya, melingkari ini ya. Nah, teman-teman semua nanti bisa membuat dengan cara kita akan mereferensi. Nah, ini kan dia tepat di bawahnya peer head ya. Nah, kita pertama-tama menjadikan peer head ini untuk set dari work plane. Nah, nanti jadi kita akan jiplak dan gambarnya akan tertempel atau di elevasi surface dari ini ya, teman-teman. Nah, kita langsung aja, kan kita set, arahkan ke sisi bawah. Sudah, kalau kita pilih model plane, lalu kita tap, kita change one. Oke, kalau sudah, dia akan terbentuk seperti ini. Kalau kita git form. Oke. Nah, teman-teman bisa atau seperti ini ya. Nah, kita tarik sampai bertemu di elevasi dari tambah atas dari pelketnya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman semua, kalau misalnya pengen eh, ini kan biasanya kalau kita lihat dari potongan ini, dia memang tipikal 1, 2, 3. Nah, cuman dia elevasinya ini kan berbeda ya teman-teman, sama antara tengah ini. Nah, dia kan yang membedakan itu kan panjang dari peer-nya. Nah, nanti kita bisa buat parametrik. Caranya seperti apa? Kita mungkin ke salah satu tampaknya ya. Kita ke reference plane, ke tampak left. Nah, kita buat dulu nih. Kita mau yang jadi parameter apa? Nah, parameternya kan cuma ini ya, apa, tiang peer-nya ya. Nah, kita bisa kita pilih tab grid, lalu kita di sini bisa pakai reference, lalu kita arahkan ke ini tampak left ya. Kita pilih tampak left or right. Oke, kita tarik sejajar dengan dasar datum dari peer head-nya. Lalu kita tarik segaris sejajar dengan saja teman-teman ya.
Nah, ini kita pilih dari reference levelnya ini, kita kopikan. Jadi kita pilih ini, kita pertama buat ini dulu reference plan. Ini untuk memudahkan aja referensi levelnya ini bisa tercopy. Nah, ini kita copy, kita kopikan di masing-masing reference plan tadi 1, 2. Jadi dia ada level 1, 2, 3. Nah, level 1, 2 ini kalau sudah ada, kita ambil alignment dimension. Nah, kita kuncikan di reference level, lalu kita arahkan ke bawah dari surface surface peer-nya tadi ya. Kita peer, nah kita arahkan sini, kita letakkan di sembarang tempat, lalu kita kunci, lalu kita klik lagi dimensionnya. Nah, di sini ada label, kita masukkan label dari tinggi peer. Oke, nah kita kunci. Kita testingnya ini kan 7.200 nih. Kalau kita 7.500, oke dia turun. Kalau dia 5.000, nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat dari pelcap ya. Nah, pelcap ini kita bisa lihat penampangnya dari hitam ini. Nah, ini kan dia terconstrain atau dia akan mengikuti dari ketinggian peer-nya. Jadi kita select set move plane-nya, kita arahkan ke surface, lalu kita pilih pick plane, lalu kita tap-tap. Oke. Nah, kita get form. Nah, setinggi apa ini? Nah, biar nggak bingung, kita tarik dulu sampai dasar. Nah, terus oke, kita hapus aja dulu. Kita hapus biar nggak bingung, karena ini kan tadi elevasinya nggak sesuai ya. Nah, kita kembalikan dulu 7.200 dulu. Oke, 7.200 kita ulangin. Kita set sebagai work plane-nya di bawah pier. Lalu kita pilih pick line. Kita get form. Nah, kita tarik sampai ketemu ketinggian dari datumnya pelcap. Kita cek lagi ya di sini 5.000. Nah, dia tetap tingginya tetap sama karena dia tidak terkunci. Jadi dia hanya menjadikan dasar plane-nya aja. Jadi ketika kita rubah 10.000, nah dia akan udah dasar. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Oke. Nah, kalau sudah, kita hapus dari referensi ini untuk kita cobakan, untuk kita coba di work di project ya. Kita akan buka project, kita di English. Kita coba. Karena kita di reference 1 ya. Mungkin kita ditambah 3D. Nah, seperti ini. Oke, demikian. Dan mungkin untuk memastikan apakah kita bisa merubah parameter tingginya, kita klik ini, lalu kita edit tab. Nah, kita ganti 5.000. Oke, nah dia berganti semua ya. Nah, kalau ingin dirubah, kita bisa duplicate, mungkin hampir 12 meter. Ini 1.200, 12.000. Oke,
Ini berbeda, nanti tinggal kita duplicate ini. Hampir 5 meter. Dan teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Oke, see you next video.